Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arfizi Gabrielianto. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan apa hasil diskusi kami tentang sistem persamaan linear. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 1, di mana dalam soal tersebut kita harus menentukan apa persamaan tersebut linear. Dalam hal ini, persamaan linear memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, variabel tidak berpangkat, tidak dalam bentuk akar, tidak dalam bentuk perkalian atau pembagian variabel. Lalu yang kedua, tidak memuat bentuk trigonometri. Lalu yang ketiga, memiliki bentuk umum, Y sama dengan MX plus B, AX plus BY plus C sama dengan 0, atau AX plus BY sama dengan C. Lalu nomor 1A, X1 plus 5, X2 min 2 akar 2XA itu bukan persamaan linear karena tidak memiliki penyelesaian. Lalu yang ke 1B, X1 plus 3X2 plus X1 X3 sama dengan 2 itu juga bukan persamaan linear karena terdapat perkalian variabel. Lalu yang ke 2C, X1 sama dengan min 7X2 plus 3X3 merupakan bentuk persamaan linear. Lalu yang ke 1D, X1 pangkat min 2 plus X2 plus 8X3 sama dengan 5 bukan merupakan linear karena terdapat bentuk perpangkatan pada satu variabel. Lalu yang ke 1E, X1 pangkat 3/5 min 2 X2 plus X3 sama dengan 4 bukan persamaan linear karena salah satu variabel berpangkat. Lalu yang ke 1F, Pi X1 min akar 2 X2 sama dengan 7 pangkat 1/3 bukan merupakan persamaan linear karena ada bentuk trigonometri yaitu Pi. Selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Rian Zaki Pahlawanto, NIM 4611421122. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 2, yaitu mencari sistem persamaan linear dengan menggunakan operasi baris elementer. Jadi ada 3 jenis operasi dalam OBE, yaitu menukarkan baris ke I dengan baris ke J, mengkalikan baris ke I dengan konstanta K yang tak nol, dan juga menambahkan baris ke I dengan K kali baris ke J. Jadi langsung saja di sini ada soal SPL, yaitu 2X min 4Y min Z sama dengan 1, X min 3Y plus Z sama dengan 1, 3X min 5Y min 3Z sama dengan 1. SPL tersebut kita ubah menjadi dalam bentuk matriks sehingga didapatkan 2 min 4 min 1, 1, 1 min 3, 1, 1, 3 min 5 min 3, 1. Matriks tersebut kita lakukan operasi tukar baris. Jadi R12, baris 1 ditukar dengan baris 2, sehingga bentuknya menjadi 1 min 3, 1, 1, 2 min 4 min 1, 1, 3 min 5 min 3, 1. Lalu kita tambahkan baris ke-2 dengan baris ke-1 dikalikan dengan min 2, R21 min 2. Dengan hasil sebagai berikut, 1 min 3, 1, 1, 02 min 3 min 1, 3 min 5 min 3 min 1. Lalu baris ketiga kita tambahkan dengan negatif 3 kali dari baris ke-1. Jadi didapatkan hasil untuk baris ketiga 0, 4, min 6, min 2. Lalu langkah selanjutnya R2 negatif setengah, yaitu kita mengkalikan baris kedua dengan negatif setengah. Didapatkan hasil untuk baris kedua 0, 1, negatif 3/2, negatif setengah. Bisa di-scroll sedikit.
Ya, untuk bagian selanjutnya ada R1, 2, 3. Kita menambahkan baris ke-1 dengan 3 kalinya baris kedua. Dapatkan hasil 1, 0, negatif 7/2, negatif 1,5. Scroll atas. Lalu langkah yang terakhir, kita menambahkan baris ketiga dengan negatif 4 kalinya baris kedua. Sehingga didapatkan baris ketiga hasilnya 0 atau habis. Dari sini didapatkan hasilnya yaitu 1, 0, negatif 7/2, negatif setengah, 0, 1, negatif 3/2, negatif setengah, dan baris ketiga 0 semua. Dan hasilnya menjadi matriks echelon baris tereduksi. Lalu matriks ini kita kalikan dengan matriks X, Y, Z, dihasilkan sebagai berikut, maka hasilnya adalah X plus negatif 7,5 per 7,5 Z sama dengan min setengah. Atau dijadikan X min 7/2 Z sama dengan min setengah. Lalu Y min 3/2 Z sama dengan min setengah. Lalu kita tukarkan sehingga hasilnya adalah X sama dengan min setengah plus 7/2 Z, Y sama dengan min setengah plus 3/2 Z. Baik, untuk soal selanjutnya akan saya serahkan pada rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita sampai di soal nomor 3. Pada soal nomor 3 ini, kita diminta untuk menunjukkan jaringan di mana kecepatan aliran dan arah aliran di cabang tertentu. Kemudian menentukan besar laju aliran dan arah aliran di cabang yang tersisa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Skara Yuniskaningrat dengan NIM 46114210007. Kemudian di sini sudah disiapkan sebuah gambar yang dari atas ke bawah 50, kemudian samping ke kanan 60, yang ke kiri 30, dari bawah ke atas 40, dan serong ke kanan 50. Kemudian kita buat arah alur dari alirannya. Saya bagi menjadi X1, X2, dan X3, di mana masing-masing sisinya saya beri nama A, B, C, dan D. Kemudian kita menentukan hubungan konservasi aliran pada setiap node. Yang pertama adalah node A. Node A kita dapatkan aliran dari 50, kemudian memecah menjadi 2, yang saya berikan X1 dan X2, maka node A, X1 plus X2 sama dengan 50. Kemudian untuk node B, dari aliran X2, X3, kemudian keluar menjadi 30, maka didapatkan X2 plus X3 sama dengan 30. Kemudian di node C, dari ke bawah ke atas 40 sama dengan memecah menjadi X3 dan 50. Maka di sini saya pindah ruas, 40 min 50 sama dengan X3, min 10 sama dengan X3. Kemudian kita beralih ke node D. Node D di sini dari 50 dan X1, kemudian keluar menjadi 60. Maka didapatkan X1 plus 50 sama dengan 60. Saya pindahkan ruas yang 50, maka X1 sama dengan 60 min 50. X1 sama dengan 10. Kemudian kita cari untuk X2-nya. X2 di sini X1 plus X2 sama dengan 50. X1 telah didapat 10, maka 10 ditambah X2 sama dengan 50. X2 sama dengan 50 min 10. X2 sama dengan 40. Tolong di scroll ke bawah sedikit. Kemudian kita cari 4 kondisi tersebut menghasilkan sistem linear.
kita masukkan X1 plus X2 sama dengan 50, X2 plus X3 sama dengan 30, dan X3-nya sama dengan min 10, X2 sama dengan 20. Di sini X3 bernilai negatif, maka arah arus yang ditetapkan untuk aliran pada gambar tidak sesuai atau berlawanan, yaitu aliran di cabang tersebut menuju ke node A. Untuk nomor sekian, untuk nomor 3, untuk nomor selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tasya Fitri Anggraini dengan NIM 4611421023. Di soal nomor 4 itu gambar berikut yang menunjukkan laju aliran hidrokarbon yang diketahui masuk dan keluar dari jaringan pipa di kilang minyak. Kemudian di bagian A itu siapkan sistem linear yang solusinya memberikan laju aliran yang tidak diketahui. Kemudian yang B itu selesaikan sistem untuk laju aliran yang tidak diketahui. Yang C itu temukan laju aliran dan arah aliran jika X4-nya 50, X6-nya 0. Penyelesaian untuk bagian A itu di gambar sudah saya tuliskan, yaitu sudah saya berikan arah dari X1, X2, X3, X4, X5, X6. Kemudian ini ada angka yang masuk, lalu ada angka yang keluar yaitu 200, 25, 150, 175. Kemudian penyelesaian bagian A yaitu X1 sama dengan plus X3 karena itu adalah berlawanan, maka itunya jadi plus, kemudian 200. X1 ke arah dengan X2 jadi min, kemudian karena ini masuk jadi min 25. Kemudian di X3 plus X4 min X6 itu X2-nya jadi plus tandanya untuk X4 sama X2 dan X4-nya min karena min 6, min X6 ke min X4, min X5. Itu karena sama-sama ke arah yang berlawanan gitu. Kemudian ada min 150, kemudian X5 plus X6 hasilnya 200. Minta tolong ke bawah, scroll ke bawah. Nah, di sini ada matriksnya, ya kan X1 itu 1, kemudian 0, X3-nya 1, dan kemudian X4, X5, X6-nya 0. Kemudian di X1 juga 1, di X2-nya min 1, kemudian seterusnya itu 0, sama dengan min 25, kemudian selanjutnya ada X2, yaitu 1, X3-nya 0, X4-nya plus 1, kemudian ada X6-nya itu min 1, sama 175. Kemudian X1, X2-nya itu 0, X3-nya 1, X4-nya min 1, X5-nya min 1, X6-nya 0. Kemudian bisa dilihat X1, X2, X3, X4-nya 0, X5, X6-nya itu 1, sama dengan 200. Kemudian pada penyelesaian yang bagian B itu dimisalkan. Jadi misalkan X4-nya itu S, X6-nya itu T. Kemudian nyari persamaan dari sistem linear itu. Jadi X5 plus X6 sama dengan 200 dari persamaan yang kita selesaikan di bagian A. Kemudian X5, X6 ini kan tadi perandaiannya itu misalkan T sama dengan 200. Kemudian ketemu hasilnya X5 sama dengan 200 min T. Kemudian untuk X3 min X4 min X5 sama dengan 150 itu dimasukkan lagi karena X5-nya sudah diketemui yaitu 200 min T dan X4-nya dimisalkan itu S. Jadi ketemu hasilnya X3 50 plus S min T. Kemudian selanjutnya X2 plus X4 min X6 sama dengan 175. X2-nya, X4-nya kan tadi misalkan itu S, X6-nya dimisalkan itu T sama dengan 175, maka hasilnya X2 sama dengan 175 min S plus T. Kemudian X1 plus X2 sama dengan 200. Nah, untuk
tadi kan hasil dari X2 yaitu 50 plus S min S plus T, jadi hasil dari X1 yaitu 150 min S plus T. Jadi untuk sistem penyelesaian yang B yaitu X1 diketemuin 150 min S plus T, X2-nya 175, X3-nya 50 plus S min T, kemudian X4-nya tadi misalkan S, lalu X5-nya 200 min T, X6-nya T. Kemudian di penyelesaian bagian C, itu X4-nya kan tadi sudah ditentukan bahwa X4-nya 50, X6-nya 0. Kemudian dimasukkan dari persamaan yang A, X2 plus X4 min X6, 175. X2-nya, kita mencari X2-nya, kemudian X4-nya kan ditentukan 50, X6-nya tuh 0, jadi 175. Kemudian dipindah ruas, jadi X2-nya 175, min 50 ditemukan X2-nya 125. Kemudian selanjutnya di X1 min X2 sama dengan min 25. Kita mencari untuk X1. X2-nya kan sudah ditemukan tadi hasilnya 125. Kemudian min 25. Kemudian ini dipindahkan ruas X2-nya. Jadi X1 dihasilkan 100. Kemudian X1 plus X3 sama dengan 200. Nah, X1-nya kan udah dihasilkan tadi 100, kemudian mencari X3-nya. X3-nya ditemukan hasilnya 100. Kemudian ada X5 dan X6. Karena X6-nya tadi ditentukan 0, maka X5-nya langsung menghasilkan 200. Jadi untuk penyelesaian bagian C, X1-nya ditemukan 100, X2-nya ditemukan 125, X3-nya 100, X4-nya 50, X5-nya 200, dan X6-nya 0. Terima kasih. Selanjutnya, di nomor selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 5. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aditya Fajar Mulyana dengan NIM 46114210135. Di soal nomor 5 ini, kita disuruh untuk menulis persamaan yang seimbang untuk reaksi kimia. Pertama, terdapat sebuah reaksi kimia dengan C3H8 plus O2 diseimbangkan dengan CO2 plus H2O. Langkah pertama, kita seimbangkan dulu karbon dan hidrogen di sisi kanan agar seimbang dengan karbon dan hidrogen di sisi kiri. Dengan menambahkan koefisien 3 di depan karbon dioksida di sisi kanan dan koefisien 4 di depan hidrogen di sisi kanan. Lalu menyeimbangkan oksigen di kedua sisi dengan menambahkan koefisien 5 di depan oksigen di sisi kiri dan koefisien 3 di depan karbon dioksida sisi kanan. Selanjutnya, kita menyeimbangkan reaksi kimia. Kita menyeimbangkan reaksi kimia C6H12O6 diseimbangkan dengan CO2 plus C2H5OH. Langkah pertama, kita seimbangkan karbon, hidrogen, dan oksigen di sisi kanan agar seimbang dengan sisi kiri. Lalu selanjutnya menambahkan koefisien 2 di depan karbon dioksida di sisi kanan, serta menambahkan koefisien 2 di depan karbon berindeks 2 di sisi kanan. Dan hasil dari menyeimbangkan kedua reaksi kimia tersebut yaitu C6H12O6 seimbang dengan 2CO2 plus 2C2H5OH. Oke, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami mengenai hasil diskusi kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.